Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aldila Septiana, SPD MPD, dan teman-teman kelas 6B yang sangat saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem informasi keuangan. Berikut nama-nama kelompok presentasi kami, yaitu ada Fauzia Lidiasari, Jumria Mumfarida, dan Aisyah Jannah. Langsung saja, presentasi akan dimulai dari presentator yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Fauzia Lidiasari sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk mengabarkan kinerja perusahaan. Sedangkan Septiana mendefinisikan laporan keuangan perusahaan adalah informasi keuangan sebuah perusahaan pada sebuah periode. 4 jenis laporan keuangan yang umum digunakan perusahaan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Contohnya seperti rapot anak sekolah. Angka yang ada pada rapot digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan sebagai bahan perbaikan murid, orang tua, serta gurunya. Begitupun juga dengan laporan keuangan. Angka yang ada pada laporan keuangan digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dan sebagai bahan evaluasi dan lain sebagainya. Sedangkan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaian dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan tujuan laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan sehingga ada pelaporan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, sehingga pemakai juga bisa menilai dan bijak dalam mengambil keputusan. Dalam PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Syariah 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, yaitu antara lain investor, pemberi dana, pemilik dana syirkah temporer, serta pemilik dana titipan. Saya Jumriyah NIM 062 akan menjelaskan tentang karakteristik kualitatif informasi keuangan. Informasi dapat bermanfaat karena model yang digunakan adalah kualitatif. Nah, di antara karakteristik tersebut bisa membedakan antara informasi yang bermanfaat dan kurang bermanfaat, sehingga harus dipertimbangkan ketika suatu perusahaan memilih karakteristik yang akan digunakan. Adapun karakteristiknya yang pertama bisa dipahami atau understanding. Informasi akuntansi harus dapat dimengerti dan dipahami laporan keuangan secara umum. Jadi harus dipahami dan dimengerti terlebih dahulu. Yang kedua adalah bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Bagian dari karakteristik kualitatif keseluruhan yang berguna untuk mempertimbangkan kualitas informasi akuntansi, manfaat untuk pengambilan keputusan mengacu pada pengambilan keputusan yang umum dan dalam konteks yang umum. Jadi dalam memutuskan karakteristik kualitatif informasi keuangan ini harus bermanfaat untuk pengambilan keputusannya. Yang ketiga yaitu relevan. Informasi bisa membantu pemakai informasi untuk membentuk harapan atau kesimpulan mengenai hasil-hasil pada masa lalu, sekarang, dan masa mendatang. Supaya lebih relevan lagi, maka informasi juga harus tepat waktu. Jadi untuk yang ketiga ini harus mempertimbangkan di masa lalu, masa yang akan datang, dan juga informasi akuntansinya harus juga tepat waktu. Yang keempat adalah nilai prediksi dan umpan balik. Nah, informasi mempunyai kemampuan umpan balik apabila informasi tersebut bisa dipakai untuk mengkonfirmasi kesimpulan-kesimpulan tertentu yang berkaitan dengan masa lalu. Sehingga informasi masa lalu itu bisa memiliki dua nilai yang dapat digunakan untuk memprediksi masa yang akan datang lebih tepat lagi, serta umpan balik yang didapatkan bermanfaat. Jadi harus ada umpan balik yang nantinya itu menjadi feedbacknya. Yang kelima adalah tepat waktu.
ketersediaan informasi ke pembuat keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Jadi apabila informasi tidak ada pada saat dibutuhkan untuk mengambil keputusan, maka jenis informasi tersebut kayak kurang akurat seperti itu. Jadi untuk pengambilan keputusan itu juga diperlukan ketepatwaktuan seperti itu. Yang keenam yaitu dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta mampu mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Nah, oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten. Nah, dalam membandingkan ini biasanya itu yang dibandingkan misalnya dari tahun 2019 ke 2020 seperti itu. Jadi dibandingkan antar periode. Selanjutnya, saya Mumfarida NIM 099 akan menjelaskan tentang prinsip akuntansi berterima umum. Prinsip akuntansi berterima umum atau biasa yang disebut dengan PABU adalah seperangkat prinsip akuntansi, standar dan prosedur yang yuridis, teoritis, dan praktis yang biasa digunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Nah, dalam prinsip akuntansi berterima umum dalam sistem informasi keuangan ini yaitu ada 10 prinsip. Yang pertama ada prinsip entitas ekonomi, di mana akuntansi menuntut adanya pemisahan aset perusahaan dengan pribadi pemilik perusahaan. Jadi semua pencatatan transaksi keuangan harus dipisahkan atau tidak boleh dicampur antara aset pribadi dengan aset perusahaan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip periode akuntansi. Nah, ini bertujuan untuk menghasilkan suatu informasi yang terukur. Biasanya umumnya yang digunakan oleh suatu perusahaan yaitu dalam satu periode itu 1 tahun. Nah, biasanya mulai tanggal 1 Januari hingga sampai tanggal 31 Desember. Selanjutnya prinsip yang ketiga yaitu prinsip satuan moneter, di mana pencatatan transaksi keuangan harus dinyatakan dalam bentuk mata uang tanpa melibatkan faktor-faktor non kuantitatif seperti prestasi, mutu, kinerja, strategi usaha itu. Jadi prinsip moneter menekankan pada pencatatan yang terbatas pada segala sesuatu yang bisa diukur dan dinilai dengan satuan uang. Kemudian yang keempat yaitu prinsip biaya historis. Nah, di mana penilaian atau pencatatan transaksi atas suatu barang atau jasa berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Jadi jika terdapat proses tawar-menawar saat transaksi, maka yang dinilai dan dicatat adalah harga yang sesuai dengan kesepakatan. Kemudian prinsip yang kelima yaitu prinsip berkesinambungan, di mana usaha menganggap bahwa sebuah entitas usaha akan beroperasi terus-menerus secara berkesinambungan, karena memang tidak ada perusahaan yang menginginkan usahanya akan berhenti di tengah jalan kecuali terjadi peristiwa tertentu, misalnya seperti bencana alam. Kemudian prinsip yang keenam yaitu prinsip pengungkapan penuh. Jadi maksudnya prinsip akuntansi yang menyajikan informasi keuangan secara lengkap dan informatif, karena mengingat banyaknya pengguna informasi akuntansi. Namun, informasi keuangan tersebut hanya berupa ringkasan dari seluruh transaksi yang terjadi pada satu periode. Kemudian, prinsip yang ketujuh yaitu prinsip pengakuan pendapatan. Nah, prinsip ini merupakan penambahan kekayaan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan usaha seperti penjualan, persewaan, penerimaan bagi hasil, dan lain-lain. Jadi dasar yang digunakan untuk mengukur pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diperoleh atas transaksi keuangan tersebut. Nah, pada prinsip ini pendapatan diakui ketika terjadi transaksi keuangan dan ada kepastian nilai nominal atas pendapatan tersebut. Kemudian prinsip yang kedelapan yaitu prinsip mempertemukan.
Maksudnya, biaya yang dikeluarkan perusahaan dipertemukan dengan pendapatan yang diterima. Maksudnya adalah untuk menentukan nilai penghasilan bersih tiap periode. Jadi, prinsip ini sangat bergantung pada prinsip pengakuan pendapatan. Karena jika pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan biaya tidak bisa dibekukan. Kemudian prinsip yang kesembilan yakni prinsip konsistensi. Jadi prinsip akuntansi yang harus digunakan pada pelaporan keuangan secara konsisten atau tidak berubah-ubah dalam hal metode, prosedur, dan kebijakan yang digunakan. Dengan penggunaan prosedur dan metode secara konsisten, maka jika ada perbedaan yang terjadi bisa diketahui dengan cepat. Namun, prinsip ini bukan berarti melarang adanya perubahan metode atau prosedur akuntansi, asalkan disertai dengan penjelasan dan alasan yang kuat tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip yang terakhir, yaitu prinsip materialistis, di mana prinsip yang mengakui adanya pengukuran dan pencatatan akuntansi secara material atau bernilai. Jadi bernilai dalam arti bernilai nominal dan bisa dijual. Jika tidak materialistis, maka tidak perlu dinilai dan diakui. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyatul Jannah di sini akan menjelaskan tentang informasi keuangan. Informasi keuangan merupakan sebuah sistem informasi yang memberikan informasi tentang keuangan kepada kelompok maupun perorangan. Perorangan dalam perusahaan maupun orang yang berada di luar perusahaan. Sistem informasi keuangan ini bisa membantu manajer keuangan dalam pengalokasian dana dan juga pengendalian dana yang ada dalam perusahaan. Dan sistem keuangan ini tidak hanya didasarkan dari data internal, akan tetapi juga data eksternal juga, seperti pemegang saham dan juga keuangan dari masyarakat yang disuntikan kepada perusahaan. Sistem informasi keuangan ini pada dasarnya ditujukan untuk memiliki prinsip cepat, aman, dan juga murah. Ditujukan untuk memiliki prinsip yang cepat supaya sistem informasi keuangan ini dapat disajikan secara tepat waktu saat dibutuhkan, dan juga untuk prinsip aman supaya sistem informasi keuangan dapat melindungi harta yang ada dalam perusahaan. Jadi ketika sudah tidak aman, bisa saja nanti harta perusahaan dapat dibobol dan juga hilang. Maka dari ini prinsip aman juga sangat dibutuhkan dalam sistem informasi keuangan ini. Dan prinsip yang ketiga yang ditujukan untuk sistem informasi keuangan yaitu prinsip murah. Jadi sistem informasi keuangan ini ditujukan dapat disajikan dengan alat peralatan yang murah seperti padahalnya software. Ditujukan untuk memiliki harga software yang murah. Karena dengan harga yang murah nantinya juga akan berpengaruh kepada keuangan pada perusahaan. Pada perbankan, sistem informasi keuangan ini pada nasabah berupa akun, jadwal transaksi, debit, kredit, dan juga lainnya. Dan pada perusahaan bisa berupa neraca, arus kas, atau jurnal setiap bulannya, dan juga lain-lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.